Perkenalkan satu jawab langsung ke Indonesia. Tarian perliaran sementara. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat program Yes dimanapun berada. Hari ini kita berada di Desa Bilalang, Kecamatan Manuju, Kabupaten Goa. Hari ini kita berkunjung ke lokasi usaha Kakak Rudi yang ada di Desa Bilalang. Oke, kawan-kawan sekalian, hari ini kita akan banyak berbicara dan berdiskusi dengan Kakak Rudi terkait bagaimana perkembangan usahanya. Kakak Rudi ini adalah salah satu penerima program inkubator bisnis Polbantang Goa oleh program Yes yang ada di Kabupaten Goa. Oke, saya ingin berdiskusi sedikit dengan Kakak Rudi. Kakak Rudi, ini sekarang populasi sapi kita sudah berapa ekor? Terima kasih. Untuk sekarang itu di sini tuh ada 7 ekor, tambah di dalam itu saya lepas liarkan. Iya, berapa Karena ekor? 4 ekor, jadi total itu ada 9 ekor. 9 ekor. Iya. Ya, ada 9 ekor. Berarti Kakak Rudi sebelum dapat menerima bantuan dari inkubator bisnis program Yes, jumlahnya berapa ekor dan setelahnya sudah berapa ekor? Sebelum saya mendapat bantuan dari program Yes itu sapi di sini tuh ada 4 ekor. 5 ekor. Tapi setelah saya mendapatkan bantuan dari Yes itu sesuai di dalam RAB, Ya. kami itu ada 5 ekor untuk pembelian. Oke, 5 ekor. Oke, itu ya. Jadi ini Kakak Rudi setelah mendapat bantuan dari program Yes Inkubator Bisnis sudah semakin meningkat dari segi usaha pak laut di Parung. Oke, Kakak Rudi, dari ini kan ketika kita berbicara tentang pendidikan ya, orang lebih tertarik biasa ketika dia adalah sarjana maka cari pekerjaan kantoran, dia akan cari bagaimana bisa menjadi pegawai. Ini untuk Kakak Rudi tersendiri apa yang menjadi motivasi tak untuk kembali ke desa untuk beternak sapi? Begitu. Saya rasa kenapa saya kembali ke desa itu karena sebetulnya saya sudah kerja di luar sana, cuman Ya. di sana itu di luar sana itu setengah mati saya rasa. Oke. Setengah mati kenapa saya katakan karena kita itu kalau sama atasan diperintah kiri kanan, tidak sesuai target, dapat lagi teguran. Ya. Nah, terus saya berpikir di situ, bagaimana kalau sekarang saya yang jadi bos? Iya. Nah, terus saya balik ke kampung, saya berpikir mungkin lebih baik saya membuka peternakan karena di situ saya dapat memanajemen sendiri usaha saya. Saya dapat mempekerjakan karyawan meskipun itu baru 1-2 orang. Ya. Oke. Jadi memang ada motivasi tersendiri ya dari Kakak Rudi. Tapi selain itu Kakak Rudi, apakah memang beternak sapi itu memang ada sesuatu hal yang menjanjikan? Setelah ini kan kita beberapa hampir 1 tahun ya untuk beternak sapi. Apakah memang ada pembanding setelah kita jadi karyawan bekerja di salah satu perusahaan kemudian beternak sapi? Apakah memang ada perbedaan dari segi penghasilan? Dari segi penghasilan itu menurut saya tuh sangat jauh perbedaannya. Oh iya. Karena waktu saya dulu jadi karyawan itu kebetulan saya di perusahaan mobil, jadi sales. Oh sales ya? Ya, sales. Di sana itu kita tergantung target. Oh, Apabila target tidak terpenuhi, maka di situ kita tidak dapat apa-apa. Beda dengan halnya di peternakan sapi. Apabila kita butuh untuk apakah itu uang atau ada kebutuhan mendadak, kita bisa pasarkan sapinya. cepat begitu cepat. Ya, iya karena kebetulan di sini tuh juga sudah banyak pedagang. Iya. Makanya kita itu apabila butuh uang atau kita rasa sudah untung,
dari harga pembelian kita terus ke harga penjualan itu sudah dapat untung, nah, kita bisa jual langsung apabila ada kebutuhan yang mendadak atau keperluan. Oke, terakhir Kakak Rudi ya. Saya ingin begini Kakak Rudi. Coba kita memberikan motivasi kepada petani-petani milenial, peternak-peternak milenial, bagaimana bisa untuk kembali juga sama-sama dengan Kakak Rudi untuk beternak. Oh, untuk motivasi sih saya rasa tergantung pribadi masing-masing. Oke. Karena biarpun di kampung itu banyak lowongan atau banyak usaha yang dapat digali potensinya, tapi kemauan sendiri tuh, jadi intinya harus kemauan dari dalam hati. Oke, harus kemauannya. Iya. Terus untuk kedepannya kita harus berpikir secara realistis Oke. untuk Bahwa ada yang bahwa- menjanjikan di ya, peternakan bahwa sapi ada yang itu. menjanjikan. Karena apabila kita tidak memulai itu, intinya dalam memulai suatu usaha itu, saya pertamanya itu dalam memulai suatu usaha, saya berpikiran masa bodoh. Iya. Iya. Karena apabila kita mau memulai suatu usaha, terus kita berpikir banyak, apakah bagaimana pemasarannya nantinya, bagaimana perawatannya, bagaimana Oke. kalau ada yang mati atau lain sebagainya. Oke. Nah, kalau kita berpikir banyak begitu, maka usaha itu tidak akan jalan. Oke, Ya. jadi ya seperti dia Kakak Rudi. Jadi Kakak Rudi ini memberikan motivasi kepada peternak, kawan-kawan milenial untuk kembali ke desa, karena di desa itu banyak potensi, baik potensi pertanian, potensi peternakan yang banyak bisa kita kembangkan. Kemudian hasilnya itulah yang menjanjikan. Kalau kita kembali ke desa, kita kembali ke kampung halaman kita, banyak hal yang bisa kita lakukan. Artinya juga bisa bermanfaat untuk para petani dan orang-orang yang ada di sekitar kita. Oke, saya kira seperti itu kawan-kawan sekalian. Terima kasih atas waktunya. Oke, terima kasih.